Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fusi dan yang lain telah mendapatkan kepercayaan dari warga dan tentara. Saat itu Mesar bertanya, "Kenapa kamu menutupi wajahmu?" Tuan Putri menjawab, "Ibu berkata bahwa siapapun yang menjadi putri perlu menutupi kepercayaannya." Hal itu membuat Tuan Putri bingung karena berarti dirinya harus menutup hatinya. Suatu saat Tuan Putri akan menjadi ratu. Otomatis yang menikahi Tuan Putri akan menjadi raja. Tuan Putri mengira Mesar sering datang menemaninya bermain bermaksud saat mereka dewasa akan menikah. Karena itulah yang dikatakan semua orang. Mesar setuju dengan ide itu. Jika Mesar menjadi raja, harus bisa selalu memikirkan warga lebih dahulu sebelum memikirkan dirinya sendiri. Saat itu juga Mesar kalah dalam permainan. Tuan Putri memberikan kesempatan pada Mesar, supaya Mesar memperoleh apa yang dia inginkan. Jika Mesar menang di permainan ini, Tuan Putri akan mengabulkan keinginan Mesar. Tuan Putri itu bernama Alme. Orang-orang di kerajaan memberitahu Alme untuk berhenti bermain dengan anak-anak pelayan. Walaupun Alme menolak perintah mereka, akan tetapi Alme dipaksa untuk menjauh dari Mesar yang hanya anak pelayan. Adegan balik ke masa kini. Pelayan kerajaan akan menggunakan rencana yang mereka bahas sebelumnya. Untuk pertahanan kota, Mesar datang dan memberitahu mereka, "Kalian bisa lolos dengan menggunakan pemanah untuk noker yang ada di pohon, dan busur silang untuk nokers yang ada di batu, selama mereka diposisikan di dinding kastil. Tetapi bagaimana jika ada knockers yang muncul di dalam kastil? Apa menyerahkan pada Tuhan?" Orang-orang di sana terkejut kenapa Mesar ada di sini. Alme berkata, "Dia teman lamaku. Mengapa kamu di sini?" Mesar Robin Bastard. Mesar datang ke sini bertujuan meminta peta bawah tanah. Alme sudah pernah memberitahu Mesar tentang ini sebelumnya, tetapi dirinya akan ulangi. Alme masih tidak terlalu mempercayai Mesar. Alme bertanya, "Apa rencanamu?" Mesar menjawab, "Aku tidak akan mengatakan, karena aku juga tidak mempercayai kamu." Membuat Alme berkata, "Jangan pura-pura lupa persahabatan masa kecil kita." Mesar menjawab, Teman macam apa yang tidak menunjukkan wajahnya?" "Baiklah, apapun yang terjadi, aku hanya akan mengambil seorang arsitek dan menyelesaikannya dengan caraku." Adegan berganti ke Fusi. Orang-orang di sana yang terganggu akan suara berisik yang dibuat Fusi dan kawan-kawan. Bertanya, "Suara apa itu?" Mereka tidak bisa tidur jika Fusi dan kawan-kawan membuat suara gaduh. Bon meminta maaf ke mereka atas gangguan suara ini, dan menjelaskan Bon dan kawan-kawan sedang membangun kembali rumah agar lebih tahan terhadap serangan knocker. Kai melihat ini tidak bagus, karena Kai sudah melakukan perkiraan dan waktu. Mereka tidak akan selesai membangun kembali rumah-rumah anti knockers selama 3 bulan. Jika hanya membangunnya malam hari, maka dari itu Kai memberi ide ke Bon. Mereka harus bekerja di siang hari untuk menyelesaikannya tepat waktu. Dan tugas para warga merobohan rumah sedangkan Fusi fokus membangun kembali rumah mereka. Hilo berpikir para warga masih belum seutuhnya percaya pada mereka. Jadi dirinya lebih suka menempatkan tentara untuk tugas itu. Tapi Hilo berpikir kembali, masih ada cara untuk mendapatkan kepercayaan para warga. Cham juga ada di situ dan berkata, "Para warga banyak yang keras kepala." Bon bertanya, "Siapa kamu?" Hilo memperkenalkan Cham pada mereka. Seorang tentara Renrir lokal. Cham, karena kesalahan Hilo, Cham mengetahui semua yang Hilo dan kawan-kawan lakukan. Tapi tenang saja, Hilo sudah membuat Cham tutup mulut. Bon ingin berbicara dengan Tuan Putri Alme, dengan bantuan Mesar karena Mesar teman masa kecil Putri Alme. Saat itu Fusi memberitahu mereka pekerjaannya selesai. Kai langsung menyodorkan datanya. Fusi butuh 12 menit untuk membangun kembali rumah itu. Kai ingin Fusi bisa lebih cepat membangun rumahnya, dan kalau bisa lebih cepat dari setengah hasil waktu yang Fusi peroleh. Mesar berkata, "Hai Kai, ini lebih penting daripada itu." Kai harus mengajari Mesar cara memenangkan permainan itu malam hari ini. Membuat Fusi dan yang lain bertanya, "Kenapa Mesar malah memilih game daripada pekerjaan ini?" Mesar menjawab, "Tutup mulutmu, bocah. Biarkan orang dewasa melakukan pekerjaannya." Kahak yang mendengar itu tidak terima, karena Fusi 233 tahun lebih tua daripada Mesar. Jadi Kahak pikir, bocah di sini adalah Mesar.
Mesar berkata, "Apa maksudmu?" dan mengajak Kahak ke suatu tempat yang bagus segera. Kahak mengajak mereka untuk makan malam lebih dulu, dan sangat penting untuk beristirahat walaupun kota ini sedang dalam bahaya. Bon meminta maaf atas perbuatan Mesar yang selalu bersikap kasar pada Fuzi. Fuzi bertanya pada Bon, kenapa Bon bisa berteman dengan orang seperti itu? Saat itu Mesar sedang belajar cara menang dalam permainan itu bersama Kai. Bon menjawab pertanyaan Fuzi tadi. Saya ingin memberinya kesempatan melakukan yang terbaik saat menjadi raja. Fuzi berpikir itu tidak mungkin terjadi. Bon meminta Fuzi jangan katakan itu. Cham ikut nimbrung. Gosipnya adalah bahwa dia, Mesar adalah anak seorang pelayan, atau bahkan seorang pelacur. Ya, memang benar bahwa Mesar tampak cukup kaya. Dan itu membuat Cham bingung bagaimana Mesar selalu bisa memasuki kastil dengan begitu bebas. Dan Cham bertanya pada Bon, apakah kamu mengatakan dia sebenarnya seorang bangsawan? Saat itu juga Cham sempat-sempatnya memuji masakan Kahak yang bilang, "Ini enak," dan Kahak langsung berterima kasih. Bon tidak tahu kebenarannya, tapi Bon percaya bahwa Mesar seorang bangsawan. Lagi pula pertama kali Bon bertemu Mesar di pesta teh yang sangat eksklusif yang diadakan mamanya Bon setiap musim panas. Itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Ratu akan mengadakan konferensi selama seminggu dengan bangsawan dari kota-kota sekutu. Dan Mesar selalu hadir. Awal pertemuan Bon dan Mesar, Bon sangat bermimpi untuk menjadi raja. Sedangkan Mesar menjawab, mungkin. Tapi segera dia meminta Bon melupakan perkataannya tadi. Dan mengajak Bon untuk duel bersamanya. Bon menolaknya, karena hal itu akan membuat mamanya sedih. Tapi terlihat Mesar tetap mengajak Bon bertarung. Bon dan Mesar seumuran, membuat mereka bisa bergaul dengan cepat. Di kerajaan Renrir, anak bungsu akan mewarisi tahta. Maka dari itu, siapapun yang disukai Putri Alme akan menjadi raja. Membuat Bon bertanya-tanya, bagaimana? Apa kamu berpikir bisa menjadi raja? Karena kan kamu berteman dengannya. Mesar menjawab, iya memang kami berhubungan baik. Tapi dirinya tidak tahu. Bon memperlihatkan sekelilingnya pada Mesar. Dan berkata, kamu akan mendapatkan ini, Mesar. Ayo kita bekerja untuk menjadikan kerajaan kita sebagai teman terbaik. Mesar selalu agak samar dalam tanggapannya. Tetapi kalian dapat mengatakan bahwa Mesar setidaknya peduli dengan keluarga kerajaan dalam beberapa hal. Itu karena dia dekat dengan sang putri sehingga dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadapnya. Fuzi bertanya, dalam kategori teman, kan? Segera Fuzi melanjutkan pekerjaannya. Pagi harinya Mesar mengajak bermain suatu permainan pada Putri Alme. Dan berkata, Anda mengatakannya sebelumnya, bahwa jika saya memenangkan permainan, Anda akan mengabulkan keinginan saya. Putri Alme menjawab, jadi kamu ingat. Mereka bersiap memulai permainannya. Putri Alme bertanya, kalau menang mau minta apa? Saya kira Anda datang untuk mengambil tahta. Mesar menjawab, belum tahu. Apa yang benar-benar Mesar inginkan adalah agar Putri Alme mempercayai Mesar. Adegan berganti ke Fuzi, yang melihat puing-puing bangunan yang banyak di sana. Dan terkejut banyak warga yang meminta bantuan Fuzi untuk membangun rumah mereka kembali. Dari kejauhan Fuzi mendengar, tolong keluarkan puing-puingnya melalui pintu masuk barat. Tolong selesai sampai jam 2. Fuzi langsung bertanya pada Bon, apa yang terjadi? Bon menjawab, sepertinya, Mesar bertaruh dengan sang Putri Alme. Putri Alme berkata pada Mesar, hanya karena kamu memenangkan pertandingan melawanku, bukan berarti kamu memiliki semuanya. Semua yang saya lakukan adalah memenuhi janji yang dibuat ketika kami masih anak-anak. Kepercayaan sejati harus dibangun dari bawah ke atas. Seiring waktu, Mesar mendekati Putri Alme. Dia melihat wajah Putri Alme yang imut. Segera Mesar memberitahu Bon, Mesar akan melindungi Putri Alme. Dia berkata, saya kira saya akan melanjutkan dan memberitahu Anda. Saya banyak bekerja dengan Anda karena saya tidak memiliki pengaruh yang sebenarnya di dalam kastil. Itu juga kasus bahwa saya tidak akan pernah bisa menjadi raja. Dan itu karena raja memilih ibunya. Aku dan Alme, kita saudara tiri. Dia tidak tahu, dan aku tidak memberitahunya. Tapi, jika kakaknya dan ayahnya meninggal, yang tersisa untuk melindunginya hanyalah aku. Itu sebabnya aku ingin sedekat mungkin dengannya. Fuzi bertanya, hai Mesar,
Jangan-jangan kau menyukai Tuan Putri. Mesar menjawab, apa yang kau ocehkan? Inilah mengapa saya tidak suka bekerja dengan bocah nakal. Dia ingin melindunginya dan kerajaannya. Tanpa mempedulikan perasaan mereka, para Knockers bersiap untuk serangan mereka yang akan segera terjadi.